Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah farmakologi. Ya, dan hari ini kita masuk ke pertemuan menjelang akhir ya ini ya, yaitu dengan materi wewenang bidan dalam memberikan obat. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kewenangan bidan dalam memberikan obat berdasarkan PMK nomor 28 tahun 2017 serta Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Jadi patokannya itu ya. Nah, tujuan dari mata kuliah ini ya, khususnya pada materi ini, harapannya adalah setelah selesai materi, nanti mahasiswa dapat memahami landasan hukum bidan dalam memberikan obat, kemudian mahasiswa memahami wewenang bidan dalam memberikan obat pada pelayanan kesehatan ibu, mahasiswa memahami wewenang bidan dalam memberikan obat pada pelayanan kesehatan anak, serta yang terakhir mahasiswa memahami jenis-jenis obat yang harus diberikan atau yang harus disediakan ya bidan di tempat praktek bidan. Gitu ya. Harapannya Anda semua bisa menyimak materi ini sampai tuntas sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Baik, yang pertama kita akan melihat wewenang bidan ya yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 ya. Nanti Anda boleh searching ya di Google ya Undang-Undang Kebidanan seperti apa. Nanti bisa juga saya share ya di grup Undang-Undang Kebidanan ya yang mana ini sudah disahkan pada tahun 2019. Nah, di undang-undang ini pada pasal 50 disebutkan bahwa bidan itu berwenang memberikan imunisasi sesuai dengan program pemerintah pusat. Ya, ada imunisasi dasar, ada imunisasi lanjutan, ya, yang mana itu masuk ke wewenang bidan. Kemudian bidan berwenang memberikan pertolongan pertama kegawat daruratan pada bayi baru lahir, ya, dilanjutkan dengan rujukan. Jadi kalau misal bidan gitu ya, kemudian menolong persalinan bayinya gawat darurat ya, dia berwenang menangani itu ya sambil dilakukan rujukan. Lalu obatnya di mana? Ya, coba kita lihat lebih lanjut. Lebih detail sebenarnya terkait dengan wewenang bidan dalam memberikan obat-obatan itu lebih detailnya ada di PMK nomor 28 tahun 2017 ya tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Nah, pada PMK ini ya nanti boleh Anda lihat ya di akhir PMK ini akan ditemukan daftar obat-obatan yang harus disediakan oleh bidan. Ini menjadi acuan bagi Anda semua nanti ketika lulus ingin buka praktik ya. Apa saja sih yang boleh dilakukan bidan, obat apa saja sih yang boleh diberikan oleh bidan, mengacunya ke sini. Gitu. Nah, yang pertama ya adalah wewenang bidan memberikan obat-obatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu. Nah, pada pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa bidan berwenang melakukan penjahitan luka jalan lahir tingkat 1 dan 2. Artinya apa? Ketika bidan diberikan wewenang menjahit luka jalan lahir, ya boleh Anda lihat di sini nih, pojok kanan atas ada gambar ya, luka jalan lahir, penjahitan luka jalan lahir derajat 1 dan 2. Nah, kalau menjahit, ya nanti ada yang namanya anestesi ya, anestesi dulu lidokain. Maka di sini pun bidan berwenang menggunakan obat yang digunakan untuk menjahit ya, yaitu obat anestesi ya, untuk anestesi lokal jalan lahir. Tujuannya apa sih ya? Untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu ketika sedang dijahit begitu. Nah, selanjutnya bidan juga berwenang melakukan penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan rujukan. Termasuk juga ketika bidan mendapati ibu hamil yang kemudian dia preeklamsi ya. Nah, di sini bidan juga berwenang memberikan kegawat daruratan, penanganan kegawat daruratan. Untuk apa sih? Ya untuk menangani pasien preeklamsi. Ya. Begitu. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Ini juga sudah ini ya pasti diperbolehkan ya. Artinya bidan berwenang memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama proses kehamilan, ibu hamil hendaknya mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin untuk membantu untuk membantu menangani ataupun mencegah
kejadian anemia pada ibu hamil dan nifas begitu. Kemudian bidan juga berwenang memberikan vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Ya, pemberian uteretonika juga diperbolehkan khususnya pada manajemen aktif kala 3 dan postpartum. Ya, lebih detailnya nanti boleh Anda lihat nanti di PMK nomor 28 ya tahun 2017 ya. Nanti saya share untuk PMK-nya di grup. Begitu nggih. Selanjutnya di sini, nah kita lihat ke pasal berikutnya. Di sini kaitannya dengan wewenang bidan dalam memberikan obat yang terkait dengan pelayanan kesehatan anak. Ya, kita mengacu pada PMK ya, khususnya pada pasal 20 ya, 20 ayat 2 disebutkan bahwa bidan berwenang memberikan penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan. Dan selanjutnya nih pada pasal 20 ayat 3 dijelaskan bahwa bidan berwenang memberikan suntikan vitamin K1. Ya, boleh Anda lihat di sini ada gambar ya di pojok sini ya. Nah, ini contoh dari sediaan vitamin K ya yang ini diberikan pada saat bayi baru lahir ya, khususnya pada 1 jam setelah lahir ya. Ini vitamin K 1 mg, ini bidan ya berwenang memberikan ini. Selanjutnya, bidan juga berwenang memberikan imunisasi HB ya, HB0. Ya, di sini ini juga suatu hal yang bisa bidan lakukan ya pada awal-awal kelahiran bayi ya. Jadi asuhan pemberian vitamin K1 ini sesuatu yang memang harus bidan kuasai, bagaimana pemberiannya, cara pengambilan dosisnya ya, harus Anda pahami juga. Vitamin K sediaannya ada berapa jenis ya. Setiap sediaan itu kandungan miligramnya dalam satu ampelnya berapa miligram, Anda harus bisa membedakan ya. Jadi ketika Anda mau memberikan suntikan vitamin K, Anda perhatikan dulu jenis vitamin K-nya apa. Dalam satu ampul ada berapa mililiter, kandungannya berapa miligram. Nah, ini akan menentukan nanti berapa mililiter yang akan Anda ambil. Ya. Di sini di gambar yang saya contohkan ada bitominadion ya di sini, di mana dalam 1 ml itu ada 10 mg. Nah, berarti kalau yang dibutuhkan hanya 1 mg, ya, Anda mengambilnya hanya 0,1 ml. Tapi nanti ada Neoka, ya, misal Neoka yang dia kandungannya 2 mg per 1 ml. Maka Anda mengambilnya berapa? Ya. Mengambilnya berapa butuhnya? Yuk coba dihitung. 1 ampul isinya 2 mg. Yang dibutuhkan 1 mg. Berarti yang diambil iya 0,5 ml ya, betul ya. Baik. Selanjutnya ini kita melihat ke pasal 20 ya ayat 4. Di sini disebutkan bahwa bidan berwenang melakukan penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol dan povidon iodin. Ya, ini juga wewenang kita. Apa sih ciri-ciri tali pusat yang infeksi? Ya, ciri-cirinya ada kemerahan, ya, berbau, anaknya mungkin demam, ya, kemudian ada mungkin keluar nanah, ya, kemerahan di sekitarnya. Nah, penyembuhannya lama. Nah, ini Anda nantinya harus mengenali ciri-ciri infeksi ya seperti apa. Nah, pada kasus seperti ini Anda berwenang melakukan penanganan awal ya, tentunya awal. Kalau ternyata kok ini setelah dilakukan penanganan awal tidak ada perubahan ya, dilakukan rujukan tentunya. Kemudian bidan juga berwenang membersihkan dan memberikan salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonore. Ya, ini. Baik, sebentar. Nah, selanjutnya kita lihat di pasal 20 ya. Di sini lebih detail lagi bahwa bidan ya lebih lanjut dia berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi baik oral, kondom maupun suntikan. Artinya apa? Kaitannya dengan
mata kuliah farmakologi ini, Anda sebagai bidan nanti diperbolehkan ya memberikan pelayanan kontrasepsi oral. Oral itu apa sih? Yang diminum ya. Ya, saya sebut mudahnya adalah pil KB begitu ya. Kontrasepsi oral, kemudian kondom ya, seperti digambar di sini, dan juga suntikan ya. Ini monggo Anda perhatikan di sini suntikan ya, ada nanti suntikan yang 1 bulan ya, yang isinya hormon estrogen progesteron, ada juga yang 3 bulan begitu. Ini Anda punya wewenang ya, tapi ingat selama Anda memang menguasai, tahu caranya, tahu ilmunya. Makanya selama kuliah ya, mohon kuliahlah dengan serius ya. Belajar dengan serius sehingga nanti Anda lulus jadi bidan betul-betul menguasai ya ilmu yang terkait praktek Anda nantinya. Kalau Anda prakteknya serius, kuliah serius, insya Allah ya lulus ya Anda betul-betul memahami, menguasai ilmu-ilmu dasar ya kebidanan, termasuk tentang tadi nyuntik itu bagaimana ya, pengambilan obatnya seperti apa. Ini kalau Anda kuliah serius, praktik, mengikuti dengan baik, insya Allah ya, Anda akan memahami dengan baik, akan praktek dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau Anda selama kuliah mungkin, ya mohon maaf ya, kurang berpartisipasi aktif, kemudian praktek ya jarang praktek, tidak memperhatikan, nyatet aja misal malas ya, ya tidak tahu nanti ketika lulus ya, hitung obatmu mungkin akan bingung ya. Nah, harapannya sih tidak seperti itu. Saya yakin Anda semua rajin ya Mbak ya, semangat ya. Oke, nih kuliah yang rajin Mbak, biar besok ketika Anda lulus betul-betul Anda memahami tugas wewenang Anda sebagai bidan itu apa. Khususnya dengan materi farmakologi ya, Anda memahami obat-obat apa sih yang boleh Anda berikan, berapa dosisnya, bagaimana pemberiannya. Secara undang-undang memang Anda berwenang, tetapi ketika Anda tidak menguasai, Anda tidak memahami betul, ya takutnya nanti Anda diberikan wewenang malah salah dosis, salah memberikan, itu nanti fatal jadinya. Ya, sekali lagi Anda berwenang, ya, tapi mohon manfaatkan, gunakan ini dengan baik, dengan cara apa? Anda pun belajar dengan baik, harus menguasai betul-betul ilmunya. Gitu. Baik. Nah, pada pasal 22 ya kita cross check selanjutnya. Di pasal 22 disebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, bidan juga memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan khusus dari pemerintah sesuai kebutuhan dan atau pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter. Jadi selain tadi wewenang yang sudah disebutkan di atas ya, selain wewenang yang disebutkan di atas, Anda juga bisa jadi punya wewenang tambahan. Wewenang apa sih? Artinya wewenang yang diberikan karena tugas khusus dari pemerintah. Nah, tapi ada syaratnya. Biasanya wewenang itu akan diberikan kepada bidan ya, entah itu dari dokter, dari kepala puskesmas, dari kepala dinas kesehatan, itu diberikan bidan ya yang sudah mengikuti pelatihan. Ya, itu lihat di ayat 2-nya kan dijelaskan lebih lanjut. Kewenangan tersebut diperoleh bidan setelah mendapatkan pelatihan. Gitu ya. Makanya nanti ketika Anda di lapangan praktik, nah, bisa jadi ada nanti bidan yang bidan A mendapat pelatihan ini khusus sehingga punya kewenangan untuk memberikan layanan khusus begitu. Yang lain mungkin tidak. Nah, katanya dengan ini tadi itu adalah kewenangan yang dasarnya sebenarnya bukan wewenang bidan, tetapi ya dengan pertimbangan khusus ya, dengan kebutuhan di lahan, akhirnya itu kewenangan itu dialihkan ya ke bidan. Nah, pertanyaannya siapa Bu yang melakukan pelatihan tersebut? Kita lihat di pasal 3 ya. Pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bersama organisasi profesi ya.
organisasi profesi. Kalau bidan berarti apa organisasi profesinya? Ya, IBI ya, iya. Di sini saya ulang bahwa pelatihan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berhak memperoleh sertifikat pelatihan. Ya, dan bidan yang diberikan kewenangan sebagaimana ayat 1 harus mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten maupun dari kota. Ini sesuai dengan kewenangan apa yang dia dapatkan, ya, sesuai dengan pelatihan yang juga telah dia peroleh. Nah, ini kita lihat ya, pada pasal 25 disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan tadi yang disebut sebagai kewenangan pelimpahan ya, kewenangan yang awalnya tidak berwenang nih, tapi karena bidan dianggap telah mengikuti pelatihan dan diberikan wewenang tambahan oleh puskesmas maupun dinas kesehatan setempat, maka bidan berhak melakukan tindakan itu. Ya, contohnya apa? Nah, di sini nih, contoh bidan berwenang memberikan alat kontrasepsi bawah kulit, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, ini AKBK, AKDR, ini harus dilakukan oleh bidan yang terlatih. Ya, itu. Kemudian asuhan antenatal terintegrasi dengan penyakit tertentu. Contoh, ibu hamil ya dengan penyakit infeksi tertentu misal. Nah, kemudian di puskesmasnya sudah ada protap khusus yang mana bidan diberikan wewenang. Contoh, ibu hamil dengan HIV misal. Nah, di puskesmasnya sudah punya RUP-nya nih, ada protapnya, dan bidan di puskesmas sudah diberikan wewenang. Oh, kalau si ibu hamil punya penyakit ini, maka si ibu hamil berhak mendapatkan pengobatan tambahan berupa ini gitu. Ya, jadi meskipun awalnya si bidan tidak punya wewenang itu, tapi tadi karena adanya pelimpahan wewenang ya, ada tambahan wewenang khusus yang memang diberikan secara khusus kepada bidan. Balita saya sakit misal, sama juga ya, balita sakit yang datang ke puskesmas, datang ke pelayanan kesehatan, awalnya bidan itu sebenarnya hanya fisiologis, tapi ketika ada balita sakit datang ya di puskesmas, kita punya namanya MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit. Nah, bidan yang telah mengikuti pelatihan, dia sudah paham betul dan kemudian diberikan wewenang untuk menangani balita sakit tersebut, ya boleh memberikan obat-obatan sesuai dengan pedoman yang tertera di dalam pedoman itu sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman. Ya. Kemudian imunisasi rutin dan tambahan. Ini kita tahu bahwa ada beberapa imunisasi ya. Yang tambahan misal PCV, rotavirus, tifoid, hepatitis A, influenza, varicella, MMR, HPV. Ini tambahan ya. Dasarnya bidan tidak boleh memberikan ini, tetapi pada kasus tertentu kemudian bidan sudah terlatih ya, dilatih oleh dokter misal. Nah, bidan sudah boleh memberikan ini, monggo diberikan. Kembali ke tadi, ini adalah sesuatu yang memang wewenang tambahan dari pemerintah. Nah, pada pasal 26 disebutkan bahwa kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas, bagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf B, tidak berlaku dalam hal telah tersedia tenaga kesehatan lain dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Jadi tadi kan kewenangan tambahan itu dilakukan karena kekurangan SDM-nya biasanya, karena kekurangan tenaga. Tapi jika tenaga kesehatan lain sudah terpenuhi, yang sesuai dengan kewenangannya sudah ada, ya contoh imunisasi lanjutan lah ya, harusnya misal dokter anak begitu. Tapi karena
atau yang imunisasi ini ada dokter anak gitu misalnya. Tapi karena kekurangan ya petugas dengan kompetensi tersebut, maka dilimpahkan ke bidan. Tapi seandainya itu kebutuhan dokternya sudah terpenuhi semua, ya mungkin nanti akan dikembalikan ke dokter kewenangannya. Ya. Kemudian keadaan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas, bagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Artinya bahwa untuk menetapkan bahwa di sini itu sudah cukup dokter atau belum, sudah cukup bidan atau belum, sudah cukup bagian sanitarian misalnya, sudah cukup atau belum. Nah, yang menyatakan cukup atau tidak itu adalah dari Dinas Kesehatan, baik kabupaten maupun kota setempat. Bidan tidak bisa menentukan sendiri ya bahwa di daerah saya cukup nih, gitu tidak bisa. Atau sebaliknya, si Kepala Dinas Kesehatan sudah bilang bahwa daerah X sudah penuh ya dokternya, sehingga bidan tidak boleh lagi memberikan tadi misal imunisasi lanjutan misalnya, tetapi bidannya ngeyel, Pak Men saya mau memberikan itu, kan saya bisa gitu ya, itu tidak bisa ya. Artinya bahwa sudah ada ketetapan dari Kepala Dinas setempat. Oke, lanjut. Ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini bidan yang melakukan praktek mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 2, serta melakukan pengelolaan obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya tentang pengelolaan obat. Obat itu dikelola, obat datang, diapakan, disimpan di tempat yang baik, kemudian jangan sampai rusak, begitu kan? Obat harus dijaga agar tetap kering, disimpan sesuai dengan suhu yang sesuai, ya. Nah, ini penting. Bidan pun ketika dia buka tempat praktek, maka dia harus mengelola obat dengan baik, ya. Termasuk juga bahan habis pakai yang lain. Bahan habis pakai contohnya apa ya? Alkohol, kapas, misal kapas, kasa, ya, dan lain-lainnya. Nah, bidan harus menyiapkan contoh surat pesanan obat dan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Tercantum dalam formulir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Coba ya kita cross check. Nah, ini obat-obat yang disiapkan bidan pada saat praktik. Ya, ada kontrasepsi oral, jenisnya apa? Oh, desogestrel, sediaannya tablet. Ini ada di PMK ya. Kalau mau lihat dokumen aslinya nanti dilihat PMK nomor 28 tahun 2017. Kemudian ada jenis obat kombinasi desogestrel, ethinyl estradiol, kombinasi ini, ya ini obat-obat KB ya. Kemudian kombinasi ya ini dibaca-baca sendiri ya. Nah, ada yang kontrasepsi suntik ya, DMPA, dipomedroksiprogesteron asetat, ini yang suntik 3 bulan ya. Kemudian ini suntik 1 bulan ya sesuai dengan kebutuhannya. Ada kontrasepsi implan. Kemudian ada IUD ini ya, ini IUD, kontrasepsi IUD, AKDR atau apa ya? IUD, AKDR bahasa lainnya apa ya, Mbak? Oke, ini ya kondom. Kalau implan itu bahasa awamnya susuk gitu ya. Nah, kontrasepsi implan ini ya, yang tadi masuk ke bawah kulit. Bidan juga harus menyediakan ini ada kondom. Kemudian obat kegawat daruratan lain. Contohnya oksitosin, ini untuk tadi menimbulkan kontraksi kalau misalnya bukan untuk membantu ya merangsang kontraksi ya. Kemudian metil ergometrin ini diantaranya untuk menangani perdarahan ya. Kemudian MgSO4 ini untuk kasus yang tadi preeklamsi saya sebutkan ya. Awalnya bidan tidak boleh tuh memberikan MgSO4, tapi kalau tujuannya untuk menyelamatkan pasien boleh ya. Misal ibu dengan preeklamsi tensinya tinggi ya, protein urinnya tinggi ya. Kemudian ini resiko kejang nih, si bidan harus siap-siap memberikan MgSO4. Maka di kliniknya harus siap MgSO4. Bagaimana caranya ya? Nanti akan Anda dapatkan di kuliah selanjutnya ya. Yang penting kuliahnya yang rajin, insya Allah nanti dapat ilmunya ini semuanya. Kemudian, nah ada kalsium glukonat ya. Kalau ada MgSO4 harus ada kalsium glukonat juga. Nah ini untuk penetralnya ya. Ada nifedipin. Ada metil dopa, vitamin A dosis tinggi, tablet tambah darah. Ini disiapkan ya. Kemudian apalagi nih, ada vitamin K1 injeksi, salep mata gentamisin. Untuk bahan habis pakainya ada alkohol, cairan desinfektan, kain steril, kapas, kasa,
Ya, ada benang, benang kromik ket-ket ya, gelang bayi, infus, infus set, nah jarum jahit, kantong urin, kateter Foley ya, kateter nelaton, pembalut, pengikat tali pusat, plester. Nah, ini semua ada di lampiran PMK 28 tahun 2017 ya. Nanti Anda boleh download. Oke. Ini ya. Jadi ketika nanti Anda buka praktek mandiri itu akan dilakukan kunjungan ya, dan ini akan di cross check ketersediaan jenis obat di tempat Anda. Nah, nanti dari oksitosin ada apa enggak? Ya, kalau ada di centang ada, kalau enggak tidak ada ya. Metil-ergometrin ini biasanya untuk kasus perdarahan ya. Ada apa enggak? Magnesium sulfat ya, tadi preeklamsi, kalsium glukonat. Ini untuk penetralnya ya, antidotumnya. Vitamin A, tablet tambah darah, vitamin K1, salep mata, ini digentang. Ada enggak ini obat-obat ini di tempat praktik? Ya, akan dilakukan pengecekan ya ketika Anda dapat kunjungan ya. Instrumen penilaian praktek mandiri bidan ya semuanya ada di lampiran PMK 28 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Baik, kayaknya sudah selesai. Baik, sampai di sini untuk penjelasan materi hari ini. Terima kasih Anda semua telah menyimak ya. Selanjutnya sesi diskusi, monggo diskusi bisa Anda sampaikan melalui grup WA ya. Di grup WA boleh Anda diskusi untuk nanti saya jelaskan ya, saya jawab juga di sana. Nah, nanti juga di akhir akan ada evaluasi ya, setelah materi satu lagi tersampaikan nanti kita evaluasi melalui Google Meet begitu. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.